Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita pick a card ya, tentang alam bawah sadarnya dia dan tindakannya dia ke kita selanjutnya seperti apa. Aku kasih waktu kalian 3 menit sambil membaca doa dan bayangi orang yang kalian dealkan. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment, share juga channel aku. Insya Allah ini bisa membantu orang-orang sekeliling kita. Tetap kita minta kepada Allah, ini hanya sebagai perantara. Oke? So aku kasih kalian waktu 3 menit. Oke? Oke. Di bawah alam sadarnya dia ya. Apa isi alam sadarnya dia? Kita ada deck 1, deck 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 menit lagi ya, aku kasih waktu kalian. Dibayangi orangnya, alam bawah sadarnya dia ya. Kita lihat apa alam bawah sadarnya dia yang ada di bawah pikirannya dia, yang tidak dia ungkapkan tapi akan kita tarik sehingga dia bisa mengungkapkan ke kita dan atau mengambil tindakan husnus. Oke? Kita minta kepada Allah ya, pastinya. Oke, kita mulai ya guys. Mami Lucky Tarot akan pilih deck 1. Oke, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di bawah alam sadarnya dia, orang yang kalian dealkan. Di bawah alam sadarnya dia, orang yang kalian dealkan. Sadarnya dia. Oke, kita lihat ya. Di bawah alam sadarnya dia. I know I give you a lot of face angry over many years and my mom miss you. Jadi dia tahu ya, dia sadari dia membuat kita marah setiap hari bahkan bertahun-tahun, dan dia ingin tuanya sama kamu, berharap dia mendengarkan apa kata kamu tentang orang-orang sekelilingnya dia, terutama tentang triparty. Ternyata dia mendapati karma buruk saat ini dan dia sangat menyesali, makanya dia merindukan dan mamanya sangat merindukan kamu ya. Untuk deck yang nomor 1 di bawah alam sadarnya dia ya. Kita lihat apa sih yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Wow. Only a karma can give me to learn lesson, live and the bad things. Jadi dia memang ada pembayaran karma ya saat ini yang membuat dia berpikir ya, apa yang dia lakukan memang membuat kita banyak amarah ya, kekesalan dalam bertahun-tahun, dan dia tahu sedang ada pembayaran karma dalam kehidupannya. I feel like you and me too much bad that cannot come out everything. Ya, dia tahu kalau di antara kita dan dia itu banyak sekali kejadian buruk yang terjadi, dan itu membuat dia berpikir kalau kita ini tidak bisa menyelesaikan semuanya saat ini. I do miss you so badly. Dia kangen sama kamu guys, kangen banget ya, di bawah alam sadarnya. Jadi dia sedang ada pembayaran karma
di dalam kehidupannya dia. Karena yang aku lihat di sini ya, mamanya ini bercerita ya, insting aku ya, bercerita ke dia, kamu tuh harus tuanya tuh sama dia ya, karena ternyata orang yang kamu pilih atau orang-orang sekeliling kamu nih saat ini nggak bagus, membuat kamu banyak kejadian buruk, bahkan juga karma buruk yang terjadi dalam kehidupannya kamu. Kamu harus belajar di sini dari pembayaran karma ini ya. Ini mamanya kangen, menginginkan dia tuh tuanya sama kita, makanya dia merindukan ya, merindukan kalian. Kita lihat situasinya dia saat ini ya, situasinya dia dengan saat ini ya, sendiri atau dengan keluarga atau dengan orang ketiganya, dan situasinya dia saat ini please. Ace of Pentacles situasinya. Wow. Two of Pentacles, the Judgment, pembayaran karma. The Knight of Cups, Two of Swords. Alright, guys, di sini yang aku lihat ya. Oke. Disuruh 6 katanya. Oh my god, Ten of Swords. Oke, di sini dia ada masalah tentang keuangan dan dia banyak utang piutang ya, dan dia banyak keraguan tentang hubungan barunya sekarang, terutama tentang karirnya dia, karena dia ngeblok tentang percintaan saat ini guys. Kenapa? Karena dia hadapi ketakutannya dia selama ini adalah terhianati dari orang yang dia kejar saat ini, yang di sana ya, yang tidak bersama kita. Akhirnya dia harus hadapi ketakutan dia sendiri, yaitu pembayaran karma. Dia terhianati. Wow, look at this guys, orang ketiga. Five of Cups, Three of Pentacles, Eight of Wands, Queen of Wands, the Eight of Cups, and the Devil, the Wheel of Fortune ya. Ace of Cups and the Five of Wands. So otomatis hubungan ini banyak sekali pertengkaran ya di antara kalian. Di sini yang kulihat banyak argumentasi, banyak pertikaian, banyak konflik di antara kalian karena ada cinta baru. Kalian juga banyak masalah, drama tentang percintaan kalian. Di sini yang kulihat, karena ini memang sudah ditakdirkan ya oleh Allah, diberikan ujian di antara kalian tentang toksik orang ketiga, pengkhianatan, topeng di antara kalian hubungan ini. Karena ini perjalanan twin flames, yang mana ada pembayaran karma dulu di antara kalian. Yang aku rasakan sih dua-duanya ya, tapi diawali dari kita sehingga kita belajar untuk lebih spiritual. Karena di sini ada Queen of Wands. Ya. Dia coba meninggalkan hubungan ini. Ya, coba untuk meninggalkan, dan dia coba introspeksi diri, ternyata kita kuat tanpa dia. Kita lebih bahagia, lebih cepat ya, mengoreksi diri, lebih kuat, dan banyak kesempatan baik buat kita, progres untuk kuat, untuk menerima, memaafkan di sini ya. Dia menyesali banget ya, menyesali, kecewa
Ya, dia banyak kecewa, banyak sedih karena dia melihat kita sudah banyak progres, sudah banyak kemajuan, terutama tentang bisnis ya di sini, dan spiritual juga sudah meningkat. Dia kecewa karena dia mengkhianati dan dia stagnan dalam situasi pengkhianatannya dia yang saat ini dia sesali. Dan dia juga banyak kegagalan ya, kacau tentang progres kehidupannya dia saat ini. Dan yang aku lihat di sini, dia banyak kekecewaannya dari cara dia jumping ya untuk mencari cara instan. Di sini dia banyak kecewa karena dia mencari seseorang untuk bisa membahagiakan dia dengan komunikasi ya. Di sini progresnya dengan cepat, yaitu dengan orang ketiga, terutama dengan seseorang yang memberikan janji tentang keuangan. Ternyata banyak kekacauan dari tripartinya ini, sehingga dia pun banyak penyesalan tentang kolaborasinya dia dengan orang ketiga. Makanya di sini dia banyak kekacauan, bahkan juga dia banyak ada perpisahan juga ya dengan orang ketiganya ini, terutama tentang bisnisnya juga banyak kekacauan. Makanya situasinya dia di sini sangat-sangat tidak mengenakan, karena yang aku lihat dia banyak utang piutang tentang keuangan, dan juga dia banyak keraguan dari hubungan yang stabil ini. Kenapa? Karena ada pembayaran karma di sini ya, dan ini membuat dia belajar ya dari pembayaran karma, karena ilahi membangunkan dia ragu ya tentang pilihannya dia, terutama keuangannya dia ini banyak tidak seimbang, dan dia juga tidak seimbang tentang spiritualnya dia, dan juga karmanya ini bolak-balik ya, jadi tidak ada henti ya, selalu berputar-putar karmanya. Ini membuat dia karma buruk ya kalau seperti ini, karena dia banyak keraguan dalam pembayaran karma sehingga dia tidak terlahir. Makanya dia ragu untuk bisa healing di sini yang kulihat, karena tidak semuanya bisa selesaikan sekarang. Dan dia juga menyadari ya, ini adalah pembayaran karma dari cara dia memberikan cinta dengan orang lain, dan dia harus hadapi apa yang dia takuti, yaitu tentang pengkhianatan yang dia lakukan. Ini membuat dia ngeblok untuk bisa memberikan cinta dengan kamu lagi ataupun orang lain, karena dia dikhianati ya dan disakiti. Bahkan juga dia merasa ending hidupnya ini yang dia takutkan ya. Kalau aku lihat di sini, sebagian dari dia ya, orang kita yang dealkan ini, bisa jadi dia ini ending karirnya, keuangannya, keberhasilannya, dan juga hubungan barunya di sini. Karena sini ada dua-dua loh, two. Kalian lihat ya, seseorang yang banyak pilihan dan selalu bimbang dalam kehidupannya dia, dan banyak ketakutan untuk memilih sehingga dia banyak keraguan, dan itu adalah awal hingga hasil kegagalannya dia. Jadi dia tidak ada kesuksesan di sini, sehingga dia sebenarnya ingin kembali sama kamu ya, ingin bangkit, terlahir kembali, ingin awakening spiritual, tapi memang yang dia rasakan belum saatnya bisa menyelesaikan semua. Dia merindukan kalian sebenarnya di sini, sangat merindukan kalian. So kita lihat ya tindakannya dia ke kamu apa di masa yang akan datang, karena dia di sini terbunuh dengan perbuatan dia sendiri. Dia kangen sama kalian ya, dia kangen. Kita lihat tindakannya dia yang akan datang ke kalian, ke kita ya. Untuk deck yang nomor 1, tindakannya dia untuk deck yang nomor 1, Eight of Swords, Page of Swords, the Chariot, wow, the Dead, High Priestess, the Devil,
The Lovers. Wow, ini ada pembayaran karma ya tentang kehidupan dia. Dia juga dipecat nih dari karirnya dia. Ada perceraian juga dalam komitmennya dia, terutama dengan kita ya. Dan dia banyak kekecewaan dalam fisik karena dia mencari seseorang itu dengan fisik. Dan ini dia juga banyak kekacauan dalam pelajaran dia untuk Twin Flames Union. So, tujuannya dia ke kita yang akan datang. Di sini dia depresi banget ya. Dia memantau kalian sih, walaupun dia tidak ada komunikasi dengan kita ya di sini. Dan dia banyak ketakutan banget ya tentang komunikasi dengan kita. Karena sorry guys, oke. Karena yang aku lihat di sini dia ambisi sebenarnya dengan kalian, ambisi banget ya, ambisi, cemburu, dan hati-hati ya, dia akan lakukan secara spiritual yaitu dengan ilmu hitam, magic di sini. Jadi dia ingin menaklukkan kalian tapi ternyata gagal ya, ending. Dan ini membuat dia banyak ambisi dalam spiritualnya dia dengan niat tidak baik. Dia rindu dengan kalian, kangen. Dia ingin datang tapi nggak bisa. Kenapa? Karena karirnya ending ya. Dan dia juga depresi nih ya, depresi, stres dari drama yang dia buat. Dia sangat berhati-hati dalam melangkah untuk datang ke kalian, dan dia akan coba untuk endingkan pola pikir lamanya dia. Dia akan memakai pola pikir baru, yaitu dengan cara diam-diam menyelidiki kalian, tapi secara spiritual juga, yaitu dengan black magic, karena dia cemburu dengan kalian. Dan yang aku lihat di sini memang situasinya dia ya, dia depresi, stres dari keuangannya dia, dan dia banyak ketakutan tentang karirnya dia, terutama uang dan juga hubungan stabilnya dia dengan orang yang dia jalani saat ini. Dan dia banyak keraguan ya dalam mempelajari tingkah lakunya dia selama ini. Dia juga sangat berhati-hati dalam keuangannya karena banyak utang piutang. Dan dia sebenarnya ingin banget ya datang ke kita itu untuk bisa reconciliation, untuk bisa awakening spiritual lagi. Tapi ternyata di sini cara dia memberikan cintanya itu juga ending ya. Kenapa? Karena dia harus hadapi ketakutannya dia yang selama ini, yaitu tentang orang ketiga ya, dan juga tentang spiritualnya dia yang dia tidak pernah jalani dengan baik. Pada akhirnya dia akan terbunuh sendiri dari perbuatan toksiknya ya. Dia dapat karma yang membuat dia depresi, stres, bahkan juga hidupnya banyak ketakutan. Dan aku lihat selalu banyak negatif dalam kehidupannya dia, bahkan dia sakit ini bisa ya, karena dia dapat di kehidupan dengan keuangan ya, kestabilannya ini selama ini dengan penuh addiction seksual, terus juga drugs ya, terus juga tentang black magic dengan peletnya dia gitu ya. Tapi dia juga diduakan juga dengan orang ketiganya ini ya, diduakan juga yang aku lihat. Dan dia banyak keraguan dengan orang ketiganya ini ya, mistressnya. Kenapa? Karena ya dia sangat-sangat berhati-hati ya dalam hal yang membuat dia takut adalah pengkhianatan. Tapi ternyata apa yang dia takutkan dia dikhianati kembali. Dan yang aku lihat di sini memang dia untuk spiritualnya ini ending ya. Jadi kebangkitannya dia untuk kembali sama kita juga ending. Kenapa? Karena dia selalu ingin memberikan cinta itu dengan caranya dia ya, karena dia merasa gagah, cakep, cantik ya, seksi, sehingga dia bisa memberikan cinta dengan siapapun. Tapi ternyata dia terbunuh sendiri dengan perjalanan toksiknya.
Di sini dia coba belajar hati-hati tentang keuangan karena dia mempelajari tentang spiritual, tapi ternyata dia endingkan. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan pembayaran karmanya dia. Ya, dia gunakan dengan cara addiction lagi, yaitu dengan topengnya dia lagi, dia hadapinya. Terus juga dia lakukan dengan pengkhianatan lagi, dan juga dengan memelet ilmu black magic lagi ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ambisi. Tapi ternyata dia terbunuh sendiri ya dari toksiknya ini, terutama dari addictionnya dia dan juga kecemburuannya dia terbunuh sendiri. Dia depresi, stres, dan juga merasa ragu dalam kehidupannya dia, terutama tentang dari drama yang dia buat. Dan dia banyak kebingungan untuk bisa percaya diri sekarang, terutama tentang kejantanannya dia ataupun kevirgitannya dia, karena dia kan selama ini dengan gagahnya, dengan percaya dirinya, dengan ambisinya, dia memberikan cinta dengan orang-orang yang dia rahasiakan di belakang kita, dengan orang ketiganya ini secara diam-diam. Tapi ternyata dia terhianati lagi oleh orang ketiganya di sana, guys. Ya, jadi situasinya dia ini sangat-sangat tidak mengenakan ya, parah banget. Parah banget, guys. Ini udah jelas banget ya, parah banget pembayaran karmanya. Makanya dia rindu sama kalian. Jadi ambisinya dia itu terbunuh sendiri ya. Dia terhianati dari ambisinya, dari kecemburuannya, juga dari ilmu hitam yang dia jalani di sini. Ya, kita lihat koneksinya dia ke kita ya. The sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, and protection, power. Ya, dia kan coba untuk ingin menjelaskan sama kita sih suatu hari nanti, tapi memang di sini dia banyak kegagalan ya, ending dari kesuksesannya dia juga merasa hampa hidupnya dengan orang ketiganya ini ya, karena penuh dengan black magic. Dan tujuannya hidup dia datang ke kita, apa yang akan dia lakukan yang akan datang ya, dia coba untuk bisa datang sebenarnya. Dia coba memantau kalian dulu nih ya, dan dia sebenarnya juga ingin mengendingkan spiritual kita nih, karena dia berambisi ya, dengan cara kecemburuannya dia, dengan cara ambisinya dia, dengan cara ilmu peletnya dia. Tapi dia terbunuh sendiri ya, karena dia niatnya tidak baik. The snake, competition, enemy, clever, malicious, look over his shoulder, the other woman. Ya, snake. Ya, di sini kan penuh dengan negatif ya, darkness. So di sini dia penuh dengan kompetisi dan merasa kita ini adalah musuhnya dia secara rahasia, secara spiritual. Dan dia juga merasa pintar di sini ya. Dia merasa pintar dan dia takut juga ya dengan spiritual kita, karena dia merasa kita ini pintar dan menjadi kompetisi dengan dia, saingannya dia. Jadi dia benar-benar melihat kita ini seseorang yang penuh dengan keberanian, terutama spiritual. Wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, internal love, everlasting promise. Ya, dia kan ingin datang memberikan lagi nih proposal. Ya, karena dia merasa kalian adalah pernikahannya dia ya di sini yang pernah bercerai, komitmen, dan dia ingin datang lagi nih ke kalian dengan lebih naik level lagi tentang pernikahan di sini, guys. So di bawah alam sadarnya dia sedang mendapatkan pembayaran karma. Banyak hal negatif yang datang dalam kehidupannya dia, apa yang dia takutkan tentang orang ketiga dan rahasianya dia ini semua terbongkar. Begitupun dengan orang ketiganya, semua keburukannya kebongkar, sehingga dia depresi gimana cara untuk bisa datang ke kita, karena dia ingin mengendingkan spiritualnya kita, karena dia dendam, cemburu ya, ambisi, dan juga dia kangen dengan kita. Jadi semuanya itu dia kayak ya perjalanan twin flame ya, karena kalau twin flame itu kan satu jiwa ya, satu soul yang terbagi dua dengan raga yang berbeda ya. Jadi ini seperti kompetisi, sebenarnya mirroring, dimana kita lebih spiritual, dia akan menjadi devil
ya. Ini mirroring sekali. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke deck nomor 2. Guys, kita lanjut ke deck nomor 2. Di bawah alam sadarnya dia, orang yang kalian inginkan ya, yang kalian dealkan, dibayangi ya. Oke, di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah alam sadarnya dia. Oke, kita lihat. I so proudly and happy you put me as king and queen. May we are not be destiny, even touch we not talk each other. I'm surely you always pray for me, baby. Jadi gini, dia bangga sebenarnya ya, selamat dengan kamu ya, yang deck nomor 2, karena kamu menganggap dia seperti raja dan ratu. Dan di sini ya, dia merasa memang mungkin kita bukanlah takdirnya untuk bersama ya. Kita lihat di bawah alam sadarnya dia, wow, blank ya, kosong. Dia tidak tahu harus melakukan apa, dan dia memang sedang bingung ya dalam kehidupannya dia, karena banyak hal yang membuat dia tidak bisa berpikir. Wow, let's see what happen next between us. Makanya dia blank ya. Kenapa? Karena dia ingin lihat selanjutnya hubungan kita ini akan seperti apa dan menjadi apa dan bagaimana ya. Karena dia nggak mau mengambil resiko dalam hubungan ini. I don't want take a risk. Jadi ini orang pengecut ya. Aku lihat ya, pengecut ya, labil banget. Jadi dia nggak mau melakukan hal apapun karena dia hanya menunggu waktu. Jadi kalau dibilang cuek bisa ya, cuek banget. Tapi dia masih memikirkan kamu, tapi memang dia nggak mau mengambil resiko. Kita lihat ya situasinya dia saat ini dan akan datang. Situasinya dia saat ini, 6 of Wands. Dia saat ini, oke. Situasinya dia saat ini, wow, 5 of Pentacles and 2 of Cups. 7 of Swords. Iya, dia masih menyimpan topengnya ya, masih memakai, dan dia masih menyimpan komunikasi dengan orang-orang di masa lalu, kemungkinan dengan pacar yang dulu atau teman-teman yang dulu ya, karena dia merasa adanya kebebasan ya, dan dia merasa ada dunia baru buat dianya. Dan di sini dia juga masih keras kepala ya dengan topengnya, karena dia ingin menyerakahi semuanya. Di sini dia juga masih mempertahankan pengkhianatannya dia ke kalian ya. Makanya dia nggak mau mengambil resiko karena dia sedang menikmati topengnya dia. So di sini dia tidak mau memikirkan apapun, terutama tentang pernikahan, karena di sini dia coba untuk memperjuangkan apa yang dia inginkan, yaitu perhatian dari orang banyak. Karena di sini dia bisa aja ya, orang yang dikenal orang atau disegani orang, dia tergila-gila dengan hal itu, dan dia coba untuk memenangkan tentang suatu ini ya, komitmen bisa ya. Tapi dia dengan bangganya ya, dengan angkuhnya, kalau dia ini orangnya ya, kalau dibilang gini loh, gue ini lebih tahu dari lu loh tentang spiritual, dan gue lebih paham gitu, dan gue juga banyak disenangi orang karena gue dianggapnya lebih spiritual. Jadi dia merasa ego ya, karena dia merasa memiliki segalanya apa yang dia inginkan, dia banyak uang ya. Tapi dari keangkuhannya dia ya, situasinya ini kan dia keras kepala, makanya dia ingin melihat apa yang akan terjadi dengan kita ya.
dengan kamu yang nomor 2 ya, karena dia merasa aku bisa sendiri kok dan gue sukses dari spiritual gue, dari perjuangannya gue gitu loh. Tapi dari kesombongannya dia, dari cara dia keras kepala, dari cara dia mendiktator ya, doktrin kita, akhirnya ada kehilangan ya, kehilangan apa yang dia banggakan tentang keuangan, tentang keangkuhannya dia, semuanya, kestabilan ya, karena dia kehilangan semua. Dan karena ada perceraian di antara kalian ini bisa, dan dia juga merindukan kalian nih, tapi dia nggak mau mengambil resiko ya, karena dia masih memakai topeng di antara kalian. Jadi dia angkuh banget ya dengan cara dia mungkin nih punya kedudukan tinggi ya dalam karirnya, sehingga dia merasa memiliki apa yang dia inginkan. Dia juga pintar dalam agama ya, mungkin mengetahui tentang spiritual, sehingga dia angkuh, sombong. Dan yang aku lihat ya memang dia orang yang inginnya dihormati, gila hormat ya, gila dihormati. Dan dia juga orangnya sangat protektif banget ya, kalau dibilang doktrin, bisa mendoktrin orang. Dan ini orang narsis kalau aku bilang ya, tipikal narsis di emperor. Kenapa? Ya karena dia selalu benar aja, nggak mau disalahkan. Dan dia juga orang yang harus mengikuti caranya dia. Tapi ternyata dia kehilangan ya, karena ada perceraian di antara kalian, tapi dia tetap merindukan kalian. Dan dia nggak mau mengambil resiko saat ini karena dia masih memakai topeng. Oke, so kita lihat tindakannya dia ke kalian yang akan datang. Ini energinya cepet banget ya. Kalau yang nomor 2, kita lihat tindakannya dia ke kalian yang akan datang. Tindakannya dia ke kalian yang akan datang. Tindakannya dia ke kalian yang akan datang. Wow. Itu sword, tadi juga itu sword ya, sama ya. The Magician, 3 of Wands, 5 of Swords, the Devil, ada juga ya. Okay, the Wheel of Fortune, 9 of Wands, Page of Pentacles, and 9 of Swords. Wow, okay, Knight of Swords. Jadi gini guys, dia ada rencana untuk ketemu dengan kalian, tapi dia depresi ya saat ini, terutama tentang kestabilan keuangannya juga. Dan yang aku lihat di sini dia menyimpan ya rahasia dengan orang barunya ini. Jadi dia banyak ketakutan ketika dia datang sama kalian. Pasti kalian nanya ya tentang apa yang dia lakukan selama ini, apa yang dia sembunyikan. Ini membuat dia takut drama lagi, takut adanya pertengkaran lagi. Terutama dia juga banyak gosip ya dengan orang barunya ini, tidak mengenakan, yaitu tentang keuangan. Ini membuat dia sangat jaga jarak dengan kalian. So, tindakannya dia ke kalian yang akan datang, 8 of Swords, the Magician, and 3 of Wands, 5 of Swords, the Devil, and Wheel of Fortune. Ya, dia coba pakai trik ya, tapi dia depresi banget nih. Ya, stres dengan manipulasinya dia yang selama ini dia jalani ke kalian, karena ada triparty ya, 3 of Wands. Karena kalian long distance juga bisa, dan ini membuat dia sia-sia ya. Apa yang dia inginkan, komunikasi sama kalian hanya buat dia pusing, membuat dia sakit, membuat dia kecewa, membuat dia menjadi pikiran buruk ya di sini. Jadi dia nggak tenang ya untuk bisa datang ke kalian. Kenapa? Karena ini akan menjadikan ada hubungan toksik lagi dengan kalian, dan ini adalah pembayaran karma kalau datang lagi ke kalian ya. Makanya dia jaga jarak dulu nih sama kalian. Dan yang aku lihat di sini, dia memang akan memperjuangkan lagi ya untuk datang ke kalian, tapi memang nggak sekarang energinya. Karena di sini ya satu sisi dia kehilangan komitmen dengan kalian, adanya perceraian ya. Jadi dia coba untuk mendapatkan perhatian dari soulmate barunya, sehingga karena dia merasa gini loh, sebelum cerai dengan kalian atau pisah ya,
dia merasa dia mampu, sukses, punya uang, ya, merasa mandiri, maka dia angkuh, bisa mengendalikan orang lain secara dengan cara pikirannya dia. Kalau seseorang nggak ikutin dengan cara dia nggak bakal mau, dia akan tinggalkan begitu aja, ya. Dan di sini membuat dia sangat-sangat depresi ya, dari pembayarannya karmanya dia, karena semuanya penuh trik, manipulasi, dan topeng yang dia lakukan, karena dia juga gunakan itu untuk bisa menguasai kalian dua-duanya, ya. Karena satu sisi kalian long distance, jadi dia merasa mungkin kalian gak bakal tahu kok gitu kan, tapi ternyata sia-sia, tetap ada pembayaran karma. Ini membuat dia stres, banyak ketakutan tentang karmanya, dan dia juga tidak tenang ya tentang triknya dia selama ini, karena dia gunakan untuk bisa menguasai apa yang dia inginkan. Dia sangat ego, terutama untuk bisa the journey-nya dia. Three of Wands ini adalah seseorang yang penuh dengan pembelajaran, ya. Seharusnya kan dia gunakan untuk masa depannya dia, tapi dia memasa bodohkan selama dengan kalian, ya, sehingga dia menganggap enteng dan coba untuk perjuangkan semuanya, kamu dan orang ketiga, karena dia addiction ya tentang seksual dan juga tentang drugs, semuanya, ya. Dan dia juga orang kecemburuan. Di sini adalah pembayaran karma. Di sini yang kulihat, ya, dia coba memperjuangkan keluar dari zona aman, yaitu dramanya dia, tapi dia terperangkap, ya, dari kesombongannya dia, sehingga ya dia merasa dia tuh menang, tapi sebenarnya dia depresi, ya. Di dalam pikirannya dia tuh depresi, tapi karena dia angkuh, dia tunjukkan ke orang-orang, gue ini baik-baik aja loh gitu ya, padahal enggak. Nah, di sini dia coba gunakan kepintarannya dia, terutama spiritual, ya, untuk bisa memanipulasi orang lain untuk keberhasilannya dia, karena dia merasa dia itu sukses, ya, dari apa yang dia ketahui, pelajari selama ini, terutama tentang masa depannya dia bersama kalian, karena kan dia long distance dengan kalian nih. Jadi dia juga melihat tuh akan ada happy outcome, ya, di dalam kesuksesannya dia, dan dia nggak merasa kalian lah yang membantu dia dalam spiritual. Di sini dari keangkuhannya dia, ya, karena dia merasa ini ya, merasa sukses, merasa mandiri, merasa banyak disenangi orang, bisa memiliki apa yang dia inginkan, dan dia juga bisa pergi-pergi kemana aja bebas karena merasa long distance dengan kalian, jadi kalian tidak melihat. Dia lupa kalau ada Tuhan yang melihat, ya, atau dia pura-pura lupa. Makanya dia kehilangan kesempatan terbaiknya dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan hubungan yang stabil dan dia tidak ingin ada komitmen. Di sini membuat dia kehilangan semua, ya, tentang nafsunya dia. Bahkan dia juga banyak trauma dengan hubungan toksik. Pada akhirnya, ya, dia akan kembali sama kalian kok. Dimana waktu sudah tiba, dia akan kembali, tapi dia harus mengalami tentang pembayaran karma dari adanya traumanya dia tentang toksik, ya, ilmu hitamnya dia. Dia juga sini kehilangan addiksinya dia nanti, yaitu tentang gairahnya dia tentang seksual, tapi memang ketika dia sudah tidak mempunyai apa-apa, baru dia mau kembali dengan kalian di sini, karena dia sombong, ya, angkuh dengan kepintarannya dia, dan dia merasa bisa mempunyai semuanya. Dia dengan egonya, dengan sombongnya ingin memenangi semuanya. Pada akhirnya, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak bahagia, dan dia kehilangan segalanya, terutama dia kehilangan keberuntungannya, karena itu adalah pembayaran karma buruknya. Dan di sini dia stres, ya, tentang pernikahan ataupun komitmennya kalian yang sudah terjalin di antara kalian untuk planningkan journey-nya bersama-sama, untuk bisa lebih stabilkan lagi hubungan ini ke jenjang pernikahan atau bisa kembali lagi rujuk, ya, karena hubungan ini membuat dia depresi, stres karena drama yang dia buat, ya. Ada toxic di sini yang membuat dia banyak ketakutan, ya. Jadi hubungan ini toksik
kalaupun dia kembali lagi sama kalian. Jadi dia takut dramanya ini akan lagi keluar lagi, akan begitu lagi gitu ya. Ini membuat dia takut, makanya dia nggak mau berbuat apa-apa dulu saat ini, karena dia banyak masalah juga ya. Dia nggak mau dipertanyakan tentang kisah dia dengan orang baru. Pastinya akan ada masalah ketika datang dengan kalian, argumentasi, bahkan bisa saling pukul ya, salah sebagian energinya ini, karena ada amarah, dendam di sini yang membuat dia ada pembayaran karma, dan dia ambisi untuk bisa lagi datang ke kamu, tapi dengan cara tidak baik. Ini sama loh kayak yang nomor 1, dia kan gunakan ilmu hitam juga ya, maksudnya dengan magic, melet segala macem untuk bisa kembali sama kamu. Tapi di sini dia juga stres nih, banyak ketakutan dari manipulasinya dia. Kenapa? Apa yang dia rencanakan ke kalian ini takutnya dia sia-sia ya, makanya dia gunakan antara memanipulasi atau dengan ilmu hitam, yaitu dengan magic ya di sini yang aku lihat. So guys, kalau kalian mau cek energinya kalian dengan pasangan kalian dan ingin mengendingkan toxic hubungan, ya bisa ke Instagram aku untuk inboxnya personal reading, dan untuk melihat price maharnya dan juga listnya ya untuk booking. Oke, kita lihat koneksinya kalian, dia ke kamu. Okay. The runner, exactly, runner ya, walking away, runner in a codependent relationship, fear of intimasi, listening to ego. Jadi dia gunakan ego ya di sini. Dia emang pemain guys, dia pelari kayak balap lari ya, lari balap karung kali ya di sini, karena dia selalu lari dari kenyataan dan dia meninggalkan hubungan yang naik level untuk menikah, karena dia orangnya dia di sini juga kehilangan kebebasannya dia ya, karena dia kehilangan segalanya setelah ada perceraian ataupun perpisahan di antara kalian, karena dia egois banget nih, egois ya, sombong angkuh dengan kepintarannya dia, dengan ketampanannya dia juga maunya disegani orang. Waalaikumsalam. Dan di sini ada ponic, new path, recently renew, transformation, growing, change mind. Ya, ada perubahan, pembayaran karma yang harus dia jalani tentang apa yang dia lakukan di masa lalu. Di sini akan dia pelajari kembali, semua tergantung dari apa yang dia jalani, dengan keegoannya atau dengan spiritualnya di sini ya. So kita lihat lagi, grill with a snake. Oh my god, tadi juga yang nomor 1 snake juga ya, ini snake juga guys. Empath and narcissist paradigm being charm or use it enable boundaries. Jadi dia pura-pura baik ya dengan kalian, hati-hati. Dan dia juga di sini akan coba untuk berkata manis ya. Dia menggunakan segala trik manipulasi dan juga topeng ya, dengan bangganya dia. Hati-hati, karena dia sebenarnya ini orang yang penuh dengan trik narcissity ya, the devil. Jadi hati-hati dengan orang seperti ini juga. So, aku harap ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.